Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKI Coy, dan bersama saya Regi Leo dan co-host saya di sini ada ya, dan hari ini kita mau bahas soal dipenuhi oleh roh. Nah, apakah dipenuhi roh ini boleh atau harus bisa bahasa roh gitu ya, atau harus melompat-lompat? Nah, kita akan bahas kali ini ya, di podcast kita kali ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Sujud. Ya, Selamat datang halo, Pak Sujud. semuanya. Bagaimana kabarnya Pak Sujud? Baik, luar biasa. Ya, kesibukannya pelayanan penuh. Saya Ya, penuh pokoknya, pelayanan ya. minggu ini, apalagi Pak Sujud ya. Capek kan. Iya Pak. Pagi-pagi itu berat banget. Kemarin full gitu kan, kadang waduh berat. Tapi ya tetap harus jalan nih. Iya, Sukacita. Oh iya, siap. Apalagi 2 pagi Pak ya. Pak, ternyata di pos jamnya Pak Sujud ada ini juga 2 pagi juga ya Pak ya. Oke. Ya, pagi. Nah, Pak Sujud, kan kita mau bahas soal ini ya Pak ya, dipenuhi oleh roh gitu kan. Nah, kita mau bahas secara historisnya dulu nih. Sebenarnya di gereja awal, di gereja mula-mula ini, dan mungkin setelah itu gitu ya, posisi dipenuhi roh ini dikaitkan selalu dengan bahasa roh atau enggak sih sebenarnya Pak? Ya, kalau kita ngelihat dari sejarah gereja awal di abad pertama itu kan berarti pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian mulai para rasul kan, setelah turunnya Roh Kudus kan para murid berubah dari murid menjadi rasul, Ya, rasul. atau menjadi utusan Tuhan. Maka pada saat itu sebenarnya yang kita lihat itu bukan pada bahasa rohnya, tetapi karya Roh Kudus itu sendiri yang sangat menonjol. Sehingga kalau kita ngelihat tentang bahasa roh itu apakah muncul pada saat itu. Nah, itu kalau kita ngelihat dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu memang kelihatannya nampak. Artinya ada orang-orang yang menganggap bahwa bahasa roh inilah salah satu karunia yang begitu seolah-olah karunia utama, sehingga mereka kadang-kadang mendominasi sampai Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bukan menegur ya, istilahnya menertibkan supaya penggunaan bahasa roh itu juga sama dengan karunia-karunia yang lain. Sehingga bahasa roh ini sebenarnya bukan karunia yang paling dominan, paling yang harus dikuasai, semua orang harus punya, itu enggak. Nah, kalau kita lihat secara pada abad pertama kan berarti di Alkitab ya, itu Alkitab itu seperti dalam Roma itu ada karunia, Roma 12 itu ada karunia nubuat. Kemudian karunia melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Di situ tidak terlihat adanya bahasa roh. Dalam 1 Korintus 12, nah ini waktu Paulus melihat munculnya orang yang menonjolkan bahasa roh itu, Paulus menekankan bahwa karunia-karunia itu terdiri pertama karunia hikmat, kemudian pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kemudian kuasa untuk mengadakan mujizat, kemudian juga bernubuat, membeda-bedakan bermacam-macam roh, dan berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah, kita melihat bahwa berbahasa roh itu salah satu dari sekian banyak karunia roh, dan itu pun disertai dengan berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Sehingga kalau kita melihat hal ini sebenarnya pada abad pertama mungkin muncul, tetapi kita melihat bahwa itu salah satu karunia. Jadi bukan karunia yang dominan. Dan kalau dalam sebuah gereja, pada saat itu kan mulai gereja awal muncul, maka karunia itu tentu diberikan bukan satu karunia untuk semua orang, itu enggak. Tapi setiap orang akan diberikan karunia yang berbeda-beda. Karena apa? Karena untuk melengkapi. Sehingga kalau orang berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh itu sehingga orang itu tahu. Karena dalam sebuah gereja itu yang penting adalah mereka itu tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tahu bahasa. Kalau bahasa roh itu untuk umum ya kita harus tahu itu maksudnya apa gitu. Kalau di dalam forum banyak. Tetapi juga Rasul Paulus menekankan kalau punya bahasa roh itu sebenarnya membangun diri kita dengan Tuhan. Jadi itulah bahasa roh itu digunakan kita untuk kita itu berkomunikasi dengan Allah. Silakan itu digunakan, tetapi waktu di dalam forum jangan sampai itu membuat orang lain justru merasa tidak nyaman dan sebagainya.
Walaupun mungkin dia memiliki karunia bahasa roh, Ya. itu boleh digunakan, tapi kalau ada yang menafsirkan. Jadi kalau ditanya apakah orang Kristen pertama mengaitkan dipenuhi roh dengan bahasa roh, itu menurut saya tidak seperti itu. Karena dipenuhi roh itu bukan berarti dia bisa berbahasa roh. Dipenuhi roh itu artinya roh Allah yang ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu justru Roh Kudus itu hadir itu dinyatakan melalui apa? Melalui karyanya. Mereka bisa berani bersaksi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mereka kemudian peduli kepada orang-orang di sekelilingnya dan mengabarkan Injil. Itu. Jadi wujud nyatanya tentang roh itu sendiri dalam bukti nyata, bukan dalam hanya bahasa roh saja. Yaitu. Berarti sebenarnya bahasa roh ini sebenarnya sifatnya personal. Ya, sebenarnya untuk membangun diri sebenarnya. Membangun diri, betul. Malah sebenarnya yang lebih ditekankan itu di Korintus, Paulus kan ngomong lebih baik kamu bernubuat gitu. Ya. Pada berbahasa roh. Karena bernubuat itu membangun orang lain gitu kan. Orang Kalau lain. bahasa roh itu membangun diri sendiri. Betul. Ya, karena ya Paulus menekankan daripada kamu meminta hal itu misalnya untuk sok-sokan, lebih baik kamu itu karunia bernubuat. Apa yang dimaksud karunia bernubuat? Karunia bernubuat itu karunia untuk memahami nubuatan dalam firman Tuhan untuk disampaikan. Kita baca firman Tuhan, kemudian apa yang akan terjadi ke depan? Nah, kita memiliki hikmat dari Tuhan, karunia untuk mengetahui nanti kejadian seperti itu, termasuk memberitakan Injil. Itu kan bernubuat untuk kejadian yang akan datang bahwa kamu itu harus segera bertobat. Karena pada saatnya nanti Tuhan datang, apakah kita siap? Dan satu-satunya jalan adalah melalui Yesus Kristus. Kemudian kita diberikan hikmat untuk ini loh dari firman Tuhan itu seperti ini, orang mengatakan rema ya. Itu dibagikan, kita memiliki nanti akan kejadian seperti itu gitu. Nah, mungkin itu yang justru lebih baik. Karena apa? Itu membangun orang. Membangun orang untuk percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan diri pada Tuhan dan memiliki pengharapan kehidupan masa depan di dalam Yesus Kristus. Dibanding dengan bahasa roh tadi yang sebenarnya untuk membangun diri sendiri. Mungkin saya kalau berbahasa roh, saya akan dalam doa mungkin bisa bahasa roh dengan Allah itu memang akan memiliki suasana hati yang lebih. Merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau itu di depan umum, itu kan artinya semua orang harus merasakan. Jangan sampai itu jadi seperti batu sandungan gitu. Ya itu mungkin karena gereja juga beda-beda ya. Iya. Karena kalau di umum dan ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh itu akan bingung gitu ya. Terus mereka jadi ngapain gitu. Dia malah terganggu gak sih konsentrasi? Maksudnya misalnya yang satu berbuat misalnya mengajar gitu ya. Misalnya terus tiba-tiba ada yang bahasa roh, kan itu kayak distraction gak sih? Ya. Distraksi. Kalau dia diam terus semua fokus dengar, itu kan malah terbangun ya. Daripada tiba-tiba dia muncul sendiri gitu. Ya mungkin dia terpancing untuk muncul, tapi kalau ada yang menafsirkan itu akan lebih bagus. Ya. Seperti gini, kita pakai mungkin kalau ini bukan bahasa roh tapi bahasa manusia ya. Misalkan Maluku Ambon ya, misalkan dari Ambon ada bahasa Ambon ya sendiri ya. Lebih ke dialek sih, logat. Dialog logat, misalkan atau orang Batak, misalkan teman saya banyak yang Batak ya. Mereka tiba-tiba waktu di kumpulan itu ngomong sendiri Batak, lainnya kan pada nggak mudeng. Daripada dia berkata-kata pakai bahasa memuji Tuhan, pakai bahasa Batak, orangnya ini maksudnya apa sih? Orang jadi bertanya-tanya, terganggu kan. Lebih baik dia berbicara sendiri dengan Tuhan melalui bahasanya itu. Nah kalau bahasa roh kan memang tidak terpahami oleh manusia karena Allah sendiri tahu apa yang dimaksudkan itu. Tetapi kadang-kadang orang lain dan kita sendiri nggak tahu. Tapi yang kita lihat adalah rasa hadirat Tuhan itu ada gitu. Mungkin orang-orang yang berbahasa roh itu akan merasakan hadirat Tuhan yang sungguh nyata begitu. Cuman yang kalau diperkatakan dalam umum, nah itu Rasul Paulus. Ini saya mengatakan Rasul Paulus menegaskan bahwa sebaiknya itu kalau ibarat itu tertib gitu, supaya tidak mengganggu yang lain gitu. Iya. Tapi menurut Bapak kan ada dua ya, apa bahasa roh kan sebenarnya. Satunya disebut sebagai bahasa lidah, glosolalia ya. Satunya sinonalia. Itu akan lebih banyak ketika kan terjadi 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali apa sekali ya? Di Pentakosta ketika Cornelius itu masuk sinonalia atau kalau yang Pentakosta kan sinolalia ya kan. Tapi kalau yang di Korintus itu kan glosolalia. Ya, cuman waktu Cornelius itu ketika Petrus itu bahasa roh juga, berbahasa yang lain. Iya. Karena Petrus tahu ini
kok udah bisa. Jadi itu karena menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi di luar Yahudi pun ternyata juga dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Mereka bisa salah satunya. Bisa nggak disebut sebagai Pentakosta kedua, tapi bagi orang yang non Yahudi. Soalnya ada yang bilang itu bahwa itu adalah Pentakosta kedua. Kenapa ada bahasa roh lagi di situ? Karena itu Pentakosta kedua, tapi bagi orang yang non Yahudi. Ya, tapi itu sifatnya personal ya, maksudnya itu satu keluarga kan ya. Dan untuk Cornelius kan. Tapi Cornelius itu kan Pak, maksudnya bukan orang yang kecil ya. Pasti gak cuma meskipun dia satu keluarga, kayaknya harusnya ada orang-orang yang kayak mungkin bawahan dia atau apa gitu. Ya, mungkin dalam lingkungan itu ya. Ya mungkin gini, bisa mengibaratkan kita mengakui Pentakosta kan hanya Pentakosta di Kisah Para Rasul itu ya satu. Pentakosta kedua mungkin bagi Cornelius seperti kita juga mungkin bisa, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa saya juga mengenai Pentakosta bagi saya gitu, itu lebih personal. Tapi memang kalau ada teolog yang mengatakan seperti itu ya bisa jadi juga menganggap hal itu. Tapi sebenarnya itu nggak resmi juga ya, karena kalau kita ngomong Pentakosta yang di zaman para rasul itu pun kan sebenarnya itu udah melibatkan orang-orang non Yahudi juga kan gitu. Jadi itu udah untuk semua sih harusnya. Melibatkan yang Senolalia ya. Yang Senolalia yang waktu para rasul berbahasa roh itu kan ada orang-orang non Yahudi juga kan. Itu non Yahudi dan mereka paham bahasanya. Secara genetik, tapi mereka tetap proselit kan. Mereka posisinya kan. Oke, tapi gini Pak, bentuknya itu Pak, kira-kira maksudnya kan glosolalia beda ya. Kalau menurut saya kok jadinya lebih berguna silolalia itu kalau memang ada ya. Karena memang ada fenomena kan, soalnya sesuatu yang supernatural gitu. Sempat ada yang khotbah gitu di sebuah ibadah nasional gitulah. Ada orang Batak di situ yang dia tuh nggak lancar bahasa Indonesia dan dia dengar khotbah itu tuh ngomong pakai bahasa Batak lancar gitu. Nah, kenapa karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan itu kan tidak sembarangan. Artinya pertama, waktu di Kisah Para Rasul itu menandai bahwa itulah mulai dimulainya declare bahwa para rasul itu sudah mulai bertugas. Dan itulah waktu Tuhan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 kan saat kuasa turun itu kamu akan diberi kuasa. Saat Roh Kudus turun kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia kan itu. Nah caranya gimana? Wah kok sampai menjangkaunya banyak. Nah itu waktu pencurahan Roh Kudus itu mereka langsung berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, Senolalia ya. Bahasa dia sendiri, orang-orang Petrus ini kan orang-orang Yudea di Galilea di situ mereka berbicara seperti itu. Tetapi orang-orang dari berbagai negara bisa mendengar. Nah ini juga menunjukkan bahwa kuasa itu ternyata saat itu sebenarnya sudah terjadi. Bahwa pemberitaan Injil itu juga sampai ke negara-negara lain pada saat itu. Karena mereka pulang dari Pentakosta kan mereka pergi. Dan mereka sudah mendengar itu. Nah itu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan semua orang itu mendengar. Dan kalau sekarang itu terjadi ya mungkin beberapa kali ada ya seperti kesaksian tadi Regi tadi orang Batak nggak bisa bahasa Indonesia tapi kok dimudeng gitu jelas gitu. Nah itu memang kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menangkap maksudnya apa, kemudian kita bisa itu karunia yang memang kalau saat ini ada ya pasti ya karunia pasti ada, artinya Roh Kudus pasti juga akan terus bekerja gitu. Iya. Dan tentang Pentakosta itu kan juga ada pemahaman bahwa itu dikaitkan dengan kisah di Menara Babel itu ya. Jadi kalau Menara Babel itu kan bahasa dicerai-beraikan gitu. Sedangkan pada waktu Pentakosta ini disatukan kembali sehingga para rasul ngomong apa, semua orang dengan yang mereka di dalam bahasanya sendiri-sendiri itu mereka bisa paham apa yang diomongkan para rasul gitu ya. Iya, kontras itu. Mau saya bahas kemarin. Oke, tadi ya berarti ngomongin apa tadi soal bahasa roh itu ya. Berarti sebenarnya hubungannya itu sebenarnya bukan suatu hal yang wajib ya ketika seorang itu dipenuhi roh. Meskipun sebenarnya tercatat ada dipenuhi roh, tetapi diikuti oleh bahasa roh. Tapi itu nggak bisa dijadikan rumusan bahwa itu wajib gitu Pak. Seperti seseorang memiliki karunia roh untuk menyembuhkan. Apakah semua orang harus punya karunia untuk menyembuhkan? Demikian tadi ada tentang kuasa untuk mengadakan mukjizat. Apakah setiap orang itu harus punya kuasa untuk mengadakan mukjizat? Maka demikian juga dengan bahasa roh. Apakah semua orang itu harus bisa berbahasa roh? Karena setiap orang itu
diperlengkapi dengan karunia masing-masing itu sebenarnya untuk supaya satu gereja itu sebagai tubuh Kristus itu mereka menunjukkan bahwa ini loh Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah manusia melalui berbagai orang ini dengan karunia masing-masing gitu. Oke, siap. Lalu Pak, ada periode di mana Roh Kudus itu kurang terlalu banyak dibahas lah. Kurang diekspos ya. Ya. Kan dari zaman para rasul di abad 1 terus habis itu kan kayak ada periode yang hilang sampai ketika ada kebangkitan Pentakosta dan karismatik di abad 20 kan ini baru muncul lagi gitu kan. Jadi periode dari abad 1 sampai abad 20 ini kok terkesan itu Roh Kudus kurang disorot gitu ya. Di pengakuan rasul itu sebenarnya kan yang kita lihat bukan berarti Roh Kudusnya itu tidak bekerja ya dalam masa itu. Tetapi yang kita lihat adalah pada penekanannya. Jadi kalau saya melihat sejak abad pertama misalkan, kita melihat bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu terus berkarya dalam kehidupan setiap orang. Jadi kan melalui proses pertobatan, pengampunan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia memiliki Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Roh itu akan ada dalam kehidupan kita, menyertai orang-orang percaya. Sehingga pada saat dia sudah percaya kepada Kristus, dibaptis, dan dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka sebenarnya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia berasal dari Allah. Berarti dia rohnya berasal dari Allah. Jadi Roh Kudus ada dan mereka itu mampu melakukan segala karya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu juga pimpinan Roh Kudus. Jadi lebih menekankan pada karyanya. Karena kalau kita lihat sejarah gereja sampai ada skisma ya. Skisma abad keberapa sampai yang abad keempat, kemudian abad ke-11, 10-11 itu yang paling besar gitu. Maka mereka yang dilakukan adalah karya Roh Kudus itu, dan mereka melihat bahwa semua karunia itu juga bekerja. Walaupun kemungkinan tentang bahasa roh ini juga ada, tapi tidak dominan. Karena pada saat itu juga gereja-gereja lebih ke tradisi. Waktu itu tradisi juga kuat. Jadi selain Alkitab ada tradisi. Nah, kalau kita lihat di konsili-konsili itu kan keputusan-keputusannya kan cukup beragam. Dan kenapa kok muncul baru abad ke-19 tahun 1901 kalau nggak salah di Amerika itu kan, kenapa muncul itu? Karena dikaitkan dengan bahasa roh. Jadi orang sudah mulai fokus pada saat itu tentang bahasa roh. Nah, bahasa roh inilah yang mulai ditonjolkan sehingga ada kegerakan Roh Kudus bekerja, diurapi dan semua harus berbahasa roh, dan gerakan inilah yang kemudian yang Pentekostal itu mulai muncul. Sebenarnya Pentekostal kan ngambil dari kisah Pentekosta itu sendiri tentang terjunnya Roh Kudus. Allah mulai bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka sekarang Roh Kuduslah yang bekerja. Karena sebenarnya Roh Kudus inilah sebenarnya bukti nyata Allah itu ada. Allah itu kan transenden begitu jauh. Kemudian Allah itu imanan, Tuhan Yesus ada. Tapi Tuhan Yesus kan naik lagi. Maka yang ada adalah Allah Roh Kudus itu sebenarnya Allah yang nyata dalam kehidupan kita, yang ada dalam hati setiap orang. Dan itu karyanya. Dan itu kenapa tahun 19 itu baru muncul lah itu karena fokusnya mulai berubah. Ada yang fokus di situ dan itu menjadi sebuah kegerakan sehingga muncullah, kelihatannya kok baru akhir-akhir kok sepertinya ada jeda yang panjang. Sebenarnya bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja, enggak. Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi hanya eksposnya ya, menonjol gerakannya itu muncul pada abad 19. Iya, berarti bukan peran Roh Kudusnya yang tidak terlalu disorot ya, tetapi praktek penggunaan bahasa lidahnya ini yang ada gap gitu ya dari abad pertama sampai abad 20 gitu. Karena penggunaan bahasa roh itu kalau kita lihat dalam 1 Korintus 12 atau 14 itu kan terlihat ada sebenarnya pada saat itu. Tapi tidak sedominan ya mungkin pada saat-saat sekarang. Kan sekarang orang mengatakan inilah abad kegerakan Roh Kudus, yaitu yang terus dikobarkan. Oke. Tapi Pak, ini juga ya, maksudnya kan kita ngomong soal pembahasan Roh Kudus ya, apakah mungkin juga masalah yang dihadapi pada masa itu masalahnya itu bukan yang berkaitan dengan Roh Kudus gitu, lebih dominan kayak masalah seperti kristologi gitu, makanya pembahasannya itu ada kecenderungan lebih ke kristologi gitu. Ya kalau kita melihat dari pembahasan para teolog-teolog pada saat itu memang doktrin yang paling
paling banyak dibahas paling banyak dibahas termasuk kristologi. Itu kalau yang tentang Roh Kudus kan dianggap ya mungkin belum, tapi juga sebenarnya juga masuk dari rangkaian itu sebenarnya. Tapi fokus kalau untuk para teolog mungkin bisa dari konsil-konsil tapi untuk yang orang awam itu mereka terus menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pada saat itu kan. Kalau abad-abad awal kan lebih banyak rasul yang berperan, kemudian ke paus kemudian juga nanti ada skisma, muncul juga ortodok, kemudian dengan Roma Katolik itu abad 11 itu sudah itu mulai pecah lagi dengan adanya reformasi abad 16 itu 1517 31 Oktober itu 31. Mulai lagi pecah lagi gitu. Jadi itu kalau itu sangat luar biasa kalau kita bahas itu. Tapi sesi itu saya ngelihat bahwa itu karya Allah untuk yang penting adalah bahwa mereka itu percaya kepada Allah, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dan ada Roh Kudus itu yang Trinitas itu benar-benar dipahami dengan baik. Jadi mungkin itu suka nggak melenceng ya tadi. Oke. Terbawa itu. Terbawa ngomongin skisma ya. Tapi siapa tahu skisma itu sebenarnya sebuah cara Tuhan itu untuk ini sebenarnya sebenarnya posisi gereja itu kayak mungkin sudah stuck, mereka tuh stay di satu tempat aja. Skisma itu sebuah paksaan, salah satu caranya ya, maksudnya ya bisa kan, maksudnya hal yang salah itu bisa dipakai untuk sesuatu yang benar. Karena di dalam skisma yang pernah terjadi pun kan gereja tidak benar-benar terpecah gitu kan, hanya sebatas masih mengakui sama-sama gereja, tetapi dengan kepemimpinan yang berbeda, dengan mungkin doktrin-doktrin yang bukan intinya itu ada perbedaan seperti itu kan. Itu kalau di perjanjian lama kan model skisma atau perpecahan itu dari Menara Babel ya. Dari Menara Babel itu kehendak Tuhan untuk mereka itu menyebar. Tapi kalau kita lihat di sejarah gereja itu kenapa seperti itu, saya justru melihat bahwa Allah itu ingin supaya manusia itu belajar. Belajar dari yang ada, bahwa setiap manusia itu beda-beda, punya pandangan beda-beda juga, ada yang naik turun. Maka kalau kita lihat betapa gereja saat menjadi agama Kristen sebagai agama negara, justru kualitas imannya hancur. Tapi pada saat tertekan, ditindas oleh Roma dan juga kekuatan-kekuatan lain, justru imannya semakin kuat. Nah, itu menunjukkan gelombang seperti itu pada akhirnya apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan sesama dan sebagainya. Makanya Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kita untuk tetap tunduk kepada Tuhan, percaya sendiri pada Yesus Kristus. Kemudian Rasul Paulus juga menekankan tentang ajaran-ajaran sesat, justru dari dalam sendiri mungkin akan muncul seperti itu gitu. Jadi skisma ini dari belajar dari situ kita juga banyak belajar bahwa dari situlah kita harus menunjukkan iman kita yang semakin tangguh. Mungkin dengan caranya berbeda-beda, tetapi itu mungkin diizinkan Allah, bukan berarti harus seperti itu, enggak. Kalau saya lebih setuju itu diizinkan Allah terjadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dari situ akan banyak belajar. Oke, siap. Nah, halo Pak, ada gereja yang menuduh kalau gereja yang tidak berbahasa roh itu tidak ada Roh Kudusnya gitu. Gimana kita menanggapi mereka gitu? Sebenarnya tentang bahasa roh itu yang seperti apa? Apakah bahasa roh yang seperti saat ini teman-teman Pentekostal lakukan? Atau bisa tuduhan, bisa dibalikin ya? Memang bahasa roh ya gitu kalian. Atau begini, karena Allah adalah roh. Waktu kita bercakap-cakap dengan Allah itu sebenarnya kita sudah berbahasa roh. Atau seperti itu. Karena kan dalam Alkitab juga disebutkan bahwa saat kita tidak bisa mengatakan keluhan-keluhan, itu roh itulah yang mengatakan kepada Allah dan Allah itu tahu. Kadang-kadang karena tanpa kita berkata, karena kalau roh itu sebenarnya kan tidak terlihat dan itu bisa nyambung kita dengan seperti kebatinan dan sebagainya. Tapi kalau roh ini kan roh dengan komunikasi dengan Allah sendiri. Maka kalau seperti Pentekostal itu kan mereka bahasa roh itu dimanifestasikan dengan suara-suara seperti itu. Tetapi apakah hanya seperti itu gitu loh? Ataukah bahasa roh juga dengan bahasa-bahasa lain? Seperti kalau orang yang tidak bisa berbahasa biasa, bagaimana dengan orang yang bisu dan sebagainya? Mereka kan bisa dengan
cara-cara yang lain. Maka kalau bahasa roh, ya dia punya bahasa roh, artinya dia juga punya komunikasi, bisa berbicara dengan Allah itu sendiri, karena Allah adalah roh gitu. Kalau kita dengan sesama, nah kita harus komunikasi dengan yang kita bisa pahami. Kalau dengan yang bisa berbahasa roh kan kita dengan Allah, maka Allah yang memahami dan kita juga kadang-kadang tidak paham apa yang kita keluhkan, kita ucapkan kalau dalam bahasa roh itu. Karena apa? Karena ya itu Allah yang akan tahu, tapi kita bisa merasakan gitu. Sehingga apakah semua harus berbahasa roh yang dimanifestasikan dalam suara-suara atau bahasa-bahasa yang kita tidak mudeng? Nah itu menurut saya tidak semuanya seperti itu. Saya bawa kepikiran loh Pak, tapi yang bisu itu. Yang bisu gimana? Nggak akan bisa berbahasa roh. Kalau roh kan otomatis tidak terkait dengan tubuh ya. Kalau tubuh ini kan memanifestasikan supaya kita itu bisa. Tapi kalau roh itu kan tidak terucapkan kan sebenarnya. Tapi Allah tahu gitu. Berarti sebenarnya kan dengan pemahaman itu bahwa berbahasa roh itu sama dengan ada Roh Kudus. Maksudnya kalau kita tidak berbahasa roh berarti kita nggak ada Roh Kudusnya, itu kan mengkerdilkan eksistensi Roh Kudus itu sendiri kan. Padahal kan kehadiran Roh Kudus itu tidak hanya dari bahasa roh itu. Ya, jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah atas kehadiran Dia dalam diri seseorang. Kehadiran Allah dalam diri seseorang itu kan melalui orang yang percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka pada saat ada Roh Kudus dalam kehidupannya, Allah juga memberikan karunia-karunia itu. Salah satunya tadi bisa berbahasa roh, mungkin dengan manifestasi bisa berbicara dengan bahasa yang mungkin tidak jelas melalui mulut lidah kita, atau tidak melalui itu pun berbahasa roh bisa dilakukan. Itu. Tetapi yang kita tangkap adalah bahwa Allah tentu memakai cara yang tidak hanya seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tidak bisa berbahasa roh dia berarti tidak ada Roh Kudus. Nah itu menurut saya itu pemikiran manusia. Kalau pemikiran Allah pasti akan beda. Seringkali juga dalam sejarah-sejarah gereja kita juga kadang-kadang orang itu lebih cenderung apa yang saya pikirkan itu yang benar. Dia membatasi bahwa Allah itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dengan cara apapun kita bisa, seperti tadi Cornelius tadi. Petrus beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya orang-orang Yahudi yang harus percaya. Tapi dalam realitasnya kok Cornelius juga menerima bahasa roh ini? Maksudnya Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka melalui tadi yang kedua ya, Pentakosta kedua katanya tadi. Ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi, maka pemikiran Petrus sendiri saja dia merasa bahwa ternyata jauh. Allah itu lebih luas, lebih mengasihi seisi dunia ini dibanding dengan apa yang dipikirkan. Jadi kita pun juga tidak bisa membatasi kuasa Allah. Oke, kalau ini Pak, ada ini jarang banget satu kejadian yang menurut saya unik banget. Jadi ada orang khotbah, tapi khotbahnya pakai bahasa lidah. Terus sebelahnya ada penerjemahnya. Dia kamu nggak, terus sebelahnya itu menerjemahkan gitu. Cuman kayaknya kami denger ini kayaknya bahasa sekali pakai deh. Ya, kalau saya gini ya, percaya atau tidak, cuman saya hanya percaya bahwa Allah bisa memakai segala cara. Bisa saja dia memang benar-benar mengerti, kemudian dipakai Allah untuk dia menafsirkan bahasa itu, bisa jadi. Tetapi bisa jadi itu bukan gitu. Nah itu harus diuji. Diuji itu arahnya kemana gitu. Arahnya kemana, apakah memang untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk aksi-aksian, atau untuk hal yang lain gitu. Itu yang bisa menjawab biasanya orang itu. Kalau itu memang berasal dari Allah ya bisa jadi Allah berkarya seperti itu. Allah bisa melakukan segalanya. Cuman gitu. Fungsinya aja sih saya ngeliat
Kalau dia bisa bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Indonesia? Kenapa harus pakai bahasa roh sih? Tapi kan itu sesuai yang berbahasa roh, harus ada penafsirnya. Iya, gitu karena kan. dia memakai Sesuai ayat itu toh. Memakai ayat itu bahwa kalau dia berbahasa roh harus ada yang menafsirkan gitu. Tapi kalau dia bahasa roh kemudian dia bisa menafsirkan sendiri ya nggak usah pakai bahasa roh. Iya. Langsung aja itu nubuatan kan artinya. Nubuat bahwa Tuhan yang kelihatannya dari firman Tuhan seperti ini ya kita berkata-kata tentang apa yang nanti terjadi itu kan nubuatan jadi. Nah, jadi silakan. Jadi lebih baik nubuatan tadi loh daripada betul. bahasa roh itu. Ya, nah berkaitan dengan nubuatan itu kan juga salah satu tanda ya kepenuhan Roh Kudus. Tetapi nubuatan yang dipahami itu kan bukan nubuatan nanti meramal tahun sekian Tuhan Yesus akan datang kembali atau itu yang saya sebut itu kayak ini sih. Maksudnya kadang itu cara mereka itu kayak gini. Kayak nembak satu yang umum. Untuk di orang umum tuh bakal general merasa di generalisasi. Gitu. Makanya saya mikir, wah ini kayaknya triknya bisa ini nih, bisa bagus sih. Misalnya gini, biasa anak-anak orang-orang umur 25 tahun itu biasanya ada mengalami quarter life crisis gitu. Bilang aja gini, saya melihat diri kamu ini, kamu punya pergumulan. Siapa yang gak ada punya pergumulan Pak? Apalagi di umur segitu. Pakai umum ya. Pakai umum, maksudnya kayak orang yang bernubuat kayak gitu, yang ngomongin masa depan itu kan kadang mereka makanya umum, wah kan ada masalah di depan. Kurang masalah apa lagi? Dari dulu ada masalah, masa depan pasti ada masalah lagi gitu loh. Iya. Dan rata-rata memang sebatas umum ya. Tahun depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena udah ngelihat itu kalau di dunia itu yang saham gitu udah prediksi fundamentalnya bagus, ini bagus dan prediksi nanti pasti bagus gitu. Oh iya sih Pak, emang cenderungnya ada yang itu ya, lebih ke kayak tren ya, ngelihat gitu. tren. Betul Pak. Iya. Saya nggak masuk namanya. Ya seperti kondisi dunia seperti ini, orang langsung nanti tahun pasti akan terjadi kehancuran ini karena memang trennya seperti itu. Kita harus berdoa gitu kan. Cuman yang jadi masalah itu mereka mengatasnamakan Roh Kudus gitu loh. Ya. Itu yang Roh Kudus berbicara kepada saya gitu kan. Ya, ada seperti itu. Ya kadang saya percaya atau tidak dia yang tahu. Saya sendiri tidak bisa menghakimi, cuman kita lihat buahnya sebenarnya. Buahnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sama untuk menguatkan atau tidak gitu. Oke, siap. Oke. Udah ada pertanyaan lagi Kodet? Udah sih. Udah ya? Wah, pas banget. Oke, kalau gitu Pak mungkin ada pesan-pesan closing statement. Closing statement menyimpulkan dari diskusi kita nih soal bagaimana dipenuhi Roh Kudus itu harusnya seperti apa gitu, dan juga mungkin berkaitan dengan bahasa roh tadi Bapak. Ya. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus itu artinya bahwa dalam kehidupan ini Roh Kuduslah yang bertahta dalam kehidupan kita. Itu seperti air yang waktu ada mungkin air kotor di dalam satu gelas, waktu dipenuhi oleh Roh Kudus itu dengan air yang bersih, maka semua kotoran itu akan hilang, diganti dengan air-air yang bersih itu. Tapi bukan seperti itu plek ya. Tapi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka kita mengundang Roh Kudus untuk hadir. Itu artinya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu artinya kehidupan lama itu harus ditinggalkan dan Roh Kuduslah yang bertahta. Sehingga kepenuhan Roh Kudus itu akan terpancar bukan hanya dari bahasa roh seperti tadi dengan karunia-karunia itu, tetapi akan terbukti melalui karya Roh Kudus itu sendiri. Karya Roh Kudus itu seperti apa? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam tindakan dan semuanya gitu. Jadi bukan hanya satu hal tetapi banyak hal. Jadi penuhi Roh Kudus itu sebenarnya totalitas dalam kehidupan kita. Apa kita kalau dipenuhi Roh Kudus berarti kita memang mengandalkan Tuhan, dikontrol oleh Roh Kudus itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Bapak. Terima kasih sudah jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama. Kota juga terima kasih sudah menemani diskusi kita hari ini ya. Baik pembahasan ya, baik agak melenceng-melenceng gitu. Kita bahas fenomena-fenomena. Oke, gak apa-apa. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa juga cek podcast-podcast kita yang lainnya di channel Coydan Digital Ministry ya. Kalau begitu, saya Regilio dan co-host saya
Ready. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Situ. Bye-bye. Bye.